Hai Dik-Adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 10 sampai dengan 21. Nah, adik-adik untuk melihat video Kak Rina supaya kualitas gambarnya bagus, bisa ubah dulu setelannya ke kualitas yang paling maksimal atau yang paling tinggi ya. Nah, lalu untuk melihat video pembelajaran lain juga bisa lihat di kanan atas videonya seperti ini. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judul ini ya. Kalau mau yang lebih lengkap kelas dan temanya bisa klik kolom deskripsi nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik kan kelas 6 ya, berarti pilihnya yang ini. Klik biru-biru atau linknya, nanti kita akan masuk ke playlist kelas 6. Contohnya di sini, misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3. Klik putar semua, nanti di sebelah kanan seperti ini akan ada daftarnya ya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, sampai juga halaman berapa. Jadi di sini ya, di scroll ke bawah aja. Kita mulai ya adik-adik. Di sini ada Dayu dan Beni ya. Kata Dayu, tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Kata Beni, sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ya, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Nah, adik-adik di sini ada cerita ya. Jadi Hani anak seorang pengrajin batik, ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani harus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Nah, ternyata ayah Hani menggunakan reklame. Ya, ini contohnya reklamenya ya. Ada gambar batiknya, bisa jadi sepatu juga, bisa jadi baju. Ya, kemudian ada kata-katanya di sini, lalu ada kontak informasi kontaknya. Ya, karena ketika kita sudah melihat ini, kita harus tahu nih siapa yang buat kalau mau pesan kemana. Ya, nah sekarang secara berpasangan tulislah hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang pertama apa itu reklame? Yang kedua, apa tujuan dari pembuatan dan pemasangan reklame? Yang ketiga, apa ciri-ciri reklame yang baik? Ya. Nah, lalu kemudian berikutnya ada contoh reklame nih ya adik-adik. Nih ya, yang tadi lalu ada juga tentang batik. Yang ketiga juga tentang batik, hanya beda desainnya, beda tulisannya dan kata-katanya ya. Nah, kita jawab pertanyaannya dulu ya adik-adik. Yang pertama, apa itu reklame? Ya. Nah, yang di sini dulu ya, apa itu reklame? Nah, reklame merupakan media untuk menyampaikan informasi seperti mempromosikan, menawarkan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Lalu, apa tujuan dari reklame? Ya. Nah, tujuan dari reklame adalah Nah, kalau yang ini bukan iklan ya kalau di sini adik-adik. Produk Indonesia kenapa tidak? Ya, menyediakan berbagai jenis batik karya Indonesia. Ya, kita abaikan aja ya. Yuk kita lihat yang tujuan dari reklame, yaitu untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Lalu apa saja jenis-jenis reklame? Nah, ada macam-macam adik-adik, ada iklan, poster, plakat, selebaran, baliho, buklet, spanduk, dan lain-lain. Seperti kalau adik-adik sedang di jalan, ya pasti banyak sekali melihat baliho, ya seperti itulah, atau spanduk, dan lain-lain. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Ya, yaitu haruslah menarik, seperti ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ya, kemudian tata letak gambar dan tulisannya juga baik. Lalu bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai dan juga slogan jelas dan mudah dimengerti. Nah, ini ya reklame tadi ini sudah ada di jawaban Kak Rina. Lalu bersifat komersial dan non komersial. Kalau yang komersial biasanya digunakan oleh orang yang berdagang untuk menawarkan barang atau produknya.
Kalau yang non komersil biasanya untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu, misalnya mencuci tangan ya dan lain-lain. Nah, reklame harus menarik ya. Yang pertama, slogannya jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik menggunakan huruf yang sesuai, lalu ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ya, lalu tata letak, gambar dan tulisannya baik. Nah, adik-adik kita diminta untuk menuliskan reklame yang pernah adik-adik temui. Berilah pendapat ya. Nah, reklamenya nanti boleh cari gambar dari internet ya, lalu nanti dikomentarin ya. Nah, untuk pendapatnya Karina contohkan ya. Jadi apapun jenis reklamenya yang adik-adik pilih, mungkin nanti bisa dimodifikasi aja jawabannya. Yaitu contoh pendapatnya, menurut saya reklame tersebut sudah baik karena slogan jelas, bahasa yang digunakan baik dan menarik. Ilustrasi juga sangat menarik, serta tata letak tulisan dan gambaran sangat tepat. Ya. Nah, ini juga berikutnya ada beberapa gambar ya kemasan dari batik. Ada yang kotak, ada yang persegi panjang, ada yang seperti tabung. Nah, kalau ini seperti persegi bentuknya ya. Nah, adik-adik ada banyak sekali kemasan berbagai produk ya yang ada sekarang. Nah, coba kita amati gambar-gambar tadi. Eh, apa? Perhatikan bagian atas dan bagian alasnya. Apakah sama? Nah, sama ya adik-adik ya. Kalau yang ini kan dia balok ya. Ini ada kubus juga di sini ya. Yang ini kubus. Kemudian kalau ini tabung ya. Nah, ini atas dan bawahnya sama ya, alas atau Alas atau atas ya, atas atau alasnya tuh sama ya. Kemudian kubus, balok, prisma segitiga adalah bagian dari prisma. Kali ini kita akan belajar tentang kubus dulu ya. Yuk, kita nanti akan belajar sifat-sifat, ciri-ciri dan lain-lain. Nah, kita akan membuat percobaan. Alat-alat yang dibutuhkan gunting, lem kayu atau lem sejenisnya, alat tulis, spidol, double tape atau selotip atau lem. Untuk bahan-bahannya lidi atau tusuk sate atau sedotan, benang kasur, dan kalender bekas. Nah, produk yang dihasilkan nanti akan seperti ini. Ya, kita buat kerangka seperti ini. Ya, langkahnya siapkan 12 buah lidi. Ukur panjangnya harus sama ya, 15 cm. Kemudian potong lidi sesuai ukuran. Rekatkan 12 buah lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem seperti di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, dari kerangka tadi kita bisa menemukan ciri-ciri kubus adik-adik. Ya, yang pertama, apakah rusuk kubus sama panjang? Nah, kalau kubus bentuknya seperti ini semuanya sisinya atau kalau bangun datar tuh juga begini bentuknya ya, tapi hanya seperti ini, tidak seperti bangun ruang. Sisinya sama. Nah, kalau di bangun ruang kita sebutnya rusuk. Ya, ini tuh rusuk. Nah, ini semuanya sama panjangnya. Lalu ada berapa banyak rusuk kubus? Ya, tulislah nama-namanya. Dia ada 12 adik-adik. Yang pertama adalah ini AE, kemudian BF, ya, kemudian ada DH, kemudian ada CG, ya, lalu ada juga AD, kemudian CG, bukan AD EH, ya, AD EH, kemudian ada BC, kemudian ada FG, lalu ada AB. Ini ya tadi udah ya disebutkan. Terus ada EF, ini ya. Terus ada DC, ini. Kemudian ada juga HG. Ya, nah ini AD belum disebutkan. Oh, udah ada nih. Tadi Karina ketinggalan. Nah, ya. Kita sekarang lanjut. Apakah sudut kubus sama besar? Jelaskan. Sama besar ya adik-adik ya sudutnya, yaitu 90 derajat. Lalu yang D ada berapa banyak sudut kubus? Nah, tuliskan nama sudut kubusnya. Yang ini, kalau sudut itu kita akan sebutkan ruas-ruas garis atau rusuk yang merangkai sudut tersebut. Yaitu yang pertama ABF. Ya, yang ini nih adik-adik. ABF ya. Lalu ada BFE, BFE. Jadi sudut yang ini. Jadi kalau sudut kita
tandainya seperti ini ya adik-adik ya, seperti kurva. Lalu tadi udah BFE, sekarang AEF ya, ini. Lalu ada EAB. EAB yang ini ya. Kemudian berikutnya adik-adik bisa lihat di sini ya nama sudutnya, tapi ini semuanya sudah Karina tuliskan ya. Lalu apakah bidang kubus sama luas? Nah, kubus mempunyai bidang yang sama. Masing-masing sisi kubus memiliki bentuk dan juga luas yang sama. Lalu coba lihat ya, soalnya apa nih? Berbentuk apa nih kayaknya ya adik-adik ya, berbentuk apa bidang kubus? Yaitu dari persegi ya yang dirangkai menutup semua sisi-sisinya. Ada berapa banyak bidang kubus? Ada 6 ya bidang kubusnya. Nih, yang sisi ini 1 ya, sisi atas 1, jadi semuanya ada 6. Ya. Kemudian titik sudut. Nah, titik sudut ini titik A, titik B, titik C, titik D ya, titik E, titik F, titik G, titik H. Nah, sekarang digambar ya adik-adik. Nah, kamu telah bereksplorasi, buatlah kubus. Nah, contohnya sih kayak tadi ya. Kita coba gambarkan deh di sini. Karina akan buat jangan terlalu besar. Ini terdiri dari 4 kali 4 saja. Seperti ini. Ya, kemudian ini Karina buat ke sini dulu. Lalu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri kubus. Jadinya apa nih adik-adik ciri-ciri kubusnya? Nah, ciri-ciri kubus yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang, kemudian memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 bidang diagonal tuh yang kayak gini ya. Nih, Karina buat di sini. Nah, kayak gini ya, terus ke sini. Itu ada 12, kemudian memiliki 4 diagonal ruang, memiliki sisi datar dan memiliki 6 sisi berwujud persegi ya, yang tadi sudah kita bahas di awal juga. Nah, lalu selanjutnya kita ada bacaan ya adik-adik ya, judulnya Sahabat Tak Terpisahkan. Nah, ini nanti ada berapa paragraf ya? 1, 2, ini paragraf ketiga, ini keempat, dan kelima ya. Nah, yang ini lanjutan dari paragraf keempat. Nah, kita langsung menjawab pertanyaannya adik-adik. Nanti bisa adik-adik baca dahulu ya di dalam hati untuk selanjutnya kita menjawab pertanyaan. Nah, yang pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Ya, perbedaannya apa ya adik-adik ya? Yaitu perbedaannya dari latar belakang keluarga. Ya, kemudian Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Ya, kemudian Dwi adalah anak seorang penjual kue. Itu informasinya ada di daerah sini, di paragraf kedua. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Nah, sifat Hani terhadap Dwi adalah Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi, ya. Kemudian nih di bagian sini ya, perbedaan latar belakang pun tidak dirisaukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Nah, yaitu ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue, ya. Lalu berikutnya, eh, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Sikap Dwi terhadap Hani adalah dia tidak merasa minder sedikit pun. Ya, kemudian bagaimana sikap Dwi terhadap keluarga Hani? Yaitu menerima Hani dengan senang hati sehingga Hani menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Yaitu Hani tetap menghargai Dwi ya, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Dia tidak sombong dan juga belajar kesederhanaan dari Dwi dan keluarganya. Yang ketujuh, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Yaitu Dwi tidak merasa rendah hati dengan keadaan keluarganya. Dwi belajar tidak sombong dari Hani dan juga keluarganya ya. Nah, sekarang yang selanjutnya,
Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kalau adik-adik gimana? Ya, apakah juga merasakan keberagaman ekonomi? Contoh seperti Dwi dan Hani ya. Nah, coba nanti diceritakan di sini ya. Contohnya Kak Rina, di sini, ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Ya, yaitu perasaannya pasti senang, kagum karena persahabatan yang tak terpisahkan. Cerita Hani dan Dwi bisa menjadi contoh kita dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.